Oke, kita lanjutkan tadi barusan terpotong untuk slide tentang elastisitas pendapatan di dunia nyata ya. Berikut ini kita lihat, Anda lihat data estimasi elastisitas permintaan terhadap pendapatan untuk beberapa komoditas di Amerika Serikat. Nah, bagaimana perubahan pendapatan, tingkat elastisitas perubahan pendapatan terhadap komoditas yang ada. Misalkan jika pendapatan naik, barang apa saja yang akan dibeli oleh orang Amerika. Kalau Anda mungkin karena saroleh ketika pendapatan naik, bukan minuman anggur mungkin, beli kurma misalkan, atau beli Al-Quran, ataupun pendapatan naik langsung umroh. Nah di Amerika mah kakak beli anggur 2,59 elastisitasnya. Dan di sini diketahui semakin menurun, ayam berapa, sampai ada yang minus ya. Minusnya apa? Berarti kebalikan. Jadi ketika pendapatan naik, orang Amerika akan mengurangi beli tepung, jadi tidak akan masak sendiri karena pendapatannya sudah naik. Begitu juga Anda ya, udah nggak usah buat bala-bala, udah aja ada banyak duit. Nah, jadi tepung nggak digunakan. Oke. Selanjutnya, elastisitas silang terhadap harga. Untuk mengukur kepekaan perubahan permintaan akan komoditas X terhadap perubahan harga dari komoditas Y, ini ada perhitungannya. Ada yang disebut elastisitas silang titik. EXY, elastisitas XY, diketahui dari perkalian atau perubahan pembagian dari delta. Delta itu apa? Perubahan ya, perubahan dari kuantiti, nilai perubahannya dibagi nilai awalnya ya, nilai intinya dari barang itu sendiri dibagi perubahan harga dibagi harga itu sendiri, harga awalnya dari Y ya, barang substitusi. Oke, kita akan lihat jika nilai EXY positif, nah, nilai elastisitasnya positif, barang XY itu ya, maka komoditas X, ini ada dua barang nih, elastisitas silang ya, maka komoditas X dan Y adalah barang substitusi, karena peningkatan PY menyebabkan peningkatan Q. Jadi kalau diibaratkan peningkatan pendapatan itu dihubungkan dengan apa namanya satu barang, misalkan PY-nya itu barang substitusinya kaos ya, kalau X-nya itu baju kemeja misalkan ya. Nah, ini dipersepsikan karena peningkatan harga kaos menyebabkan peningkatan QX ya. Ini sebentar. Dipahami, ini kan ada dua komunitas, katakanlah komoditasnya X, ini baju kemeja, ini Y kaos ya, baju kaos. Nah, kalau elastisitasnya diketahui positif ya, 2, 3 itu positif. Nah, maka ini disebutkan barang substitusi. Kenapa? Karena peningkatan dari PY ini berarti harga kaos akan meningkatkan jumlah permintaan apa namanya ini X kemeja. Namun jika nilai EXY itu negatif, di mana X dan Y adalah barang komplementer, karena kenaikan PY mendorong pengurangan QX ya. Misalkan si barangnya itu apa namanya printer lah, printer kan ada tintanya ya. Kalau ini misalkan X-nya printer, ini tintanya. Nah, ini negatif jika gimana? Kalau harga tinta naik, berarti printer jualannya, karena beli printer, harganya harga tintanya mahal. Jadi ikut turun nih. Jadi sebaliknya, ya itulah elastisitas
negatif ya elastisitasnya, berarti barang tersebut disebutnya komplementer. Nah, jika nilai EXY-nya mendekati 0, hampir sama dengan 0, maka barang itu tidak ada hubungan, komoditas itu tidak berhubungan. Nah, misalkan apa namanya, kalau yang berhubungan mah beras dengan barang lainnya yang mirip, misalkan yang tidak ada hubungannya, meja dengan beras atau motor dengan kursi, nah itu tidak ada hubungannya. Jadi elastisitasnya mendekati 0. Perusahaan sering menggunakan konsep ini untuk mengukur efek dari perubahan harga satu produk yang mereka jual terhadap permintaan produk lain yang berhubungan dan juga dijual oleh pesaing. Ya. Selanjutnya, elastisitas pendapatan. Kita lihat elastisitas pendapatan atau istilahnya the income elasticity of demand ya, terhadap demand, terhadap permintaan. Digunakan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan perubahan pendapatan. Nah, contohnya misalkan elastisitas pendapatan ini menggunakan rumus E sama dengan atau E1 atau EI lah. Di sini EI sama dengan perubahan perubahan kuantiti yang diminta dibagi perubahan pendapatan dikali I itu sendiri, pendapatan itu sendiri, dan barangnya itu sendiri, permintaan barangnya itu. Jika EI-nya itu, jadi elastisitas income-nya itu lebih besar dari angka 1, misal 2, 3, 4, 5, ini barang mewah. Jadi kalau gajian atau pendapatan naik, barang-barang itu jadi ingin beli Harley, ingin beli mobil Jaguar, ingin beli iPhone. Nah, itu barang mewah. Tapi jika elastisitasnya lebih kecil dari 0, itu barang inferior ya. Lalu jika elastisnya antara 0 dan 1, 0, lah itu barang normal perubahannya ya. Anda juga kalau naik gajian naik, tidak berarti asalnya nasinya sepiring menjadi 4 piring, enggak kan? Segitu aja tetap sepiring atau mungkin sepiring setengah lah. Oh, lagi banyak duit nih, makannya saboboko kan enggak juga ya. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh. Pada saat pendapatan per bulannya 1.000.000, Anton membeli sate 4 kali sebulan. Ya. Oke ya. Mana? Nah, selanjutnya mana ini? Terputus. Ya. Pada saat gajinya 1.000.000, Anton membeli sate 4 kali sebulan. Tahun berikutnya Anton gajinya naik nih 1,5 juta, membeli satenya jadi 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Nah, contohnya tadi ya. Oke. Kenapa menjadi mahal? Nah, diketahui tadi ya. Mana ini ada hambatan room. Mana ya? Kita lihat. Ya, menghilang nih tulisannya.
Nah ini ya, udah kembali fokus. Nah tadi diketahui gaji 1 juta, belanjanya 4 kali sebulan, 1,5 juta belanjanya 10 kali sebulan. Nah, jadi kita hitung perubahannya ya. Asalnya 4 kali menjadi 10, berarti perubahan Q-nya permintaannya 10 min 4 sama dengan 6 ya. Lalu pendapatannya diketahui perubahannya adalah 1,5 juta dikurangi 1.500.000. Nah, gaji awalnya atau pendapatan awalnya 1 juta dan kuantiti awalnya sama dengan 4. Nah, jika dihitungkan maka elastisitas pendapatan ini pada pembelian sate, nih banyaknya pembelian sate adalah elastisitasnya 3. Jadi besarnya elastisitas sama dengan 3, maka sate merupakan barang yang nilai elastisisnya di atas 1, ya mewah juga gitu ya. Itu dipahaminya. Nah, jenis barang, ada barang normal, ini merupakan semua barang yang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakat bertambah. Yang berarti barang tersebut memiliki elastisitas permintaan positif. Istilah normal tidak menunjukkan pada kualitas barang tersebut. Barang inferior, ini barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Contoh barang inferior adalah misalkan sendal jepit. Saya emang banyak uangnya, nggak sendal jepit. Sendal yang lebih mewah lagi, lebih bagus lagi. Atau makanan yang berkualitas lebih rendah, ya seperti gaplek atau singkong goreng menjadi berubah untuk kondisi seperti ini peningkatannya berbeda ya dengan di saat pendapatan naik gitu ya. Barang given ini barang yang apabila harganya turun justru permintaannya ikut turun dan naik harganya maka barang pun akan tinggi naik juga permintaannya. Contoh pakaian yang dijual oleh penjual pakaian bebas apabila harga pakaian tersebut rendah maka diasumsikan masyarakat berarti mutunya rendah. Kalau harganya pakaian itu tinggi, berarti dianggapnya barang itu berkualitas tinggi. Barang mewah ini barang yang diminta oleh seseorang yang memiliki pendapatan relatif tinggi, ya mobil, emas atau intan. Ya. Barang mewah akan dibeli oleh masyarakat setelah memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan pokoknya telah terpenuhi. Nah, selanjutnya elastisitas permintaan silang, misalkan antara margarin dan mentega tadi ya. Nah, ini elastisitasnya 1,53 margarin. Tetapi berbanding terbalik, misalkan ini contohnya sereal dengan ikan segar. Kalau harga ikan segar naik, orang makan sereal ini di Amerika ya. Kalau ini yang minus-minus ya, yang sebaliknya. Kalau harga makanan naik ataupun harga ikan segar naik, turun. Kebalikannya pembelian komoditas pakaian, hiburan ataupun sereal. Selanjutnya kita akan bicara tentang e-commerce ya. Produksi, periklanan, penjualan dan distribusi produk dan jasa dari perusahaan ke perusahaan lain. Ya. Lalu internet dan e-commerce ini menunjukkan perubahan besar dalam cara berinteraksi perusahaan dan konsumen di pasar. Nah, apa pengaruhnya e-commerce ini terhadap permintaan dan penawaran? Ada enggak gitu ya? Kan kalau pada penjualan normal, hitungan atau perkiraan yang terjadi berkaitan dengan elastisitas tadi relatif lebih dipahami. Nah, sekarang dengan kondisi COVID seperti sekarang banyak penjualan barang berbasis online. Nah, kita lihat ya. Koneksi online baik tadi ya B2B barang to barang ya. Di sini disebutkan kalau B2B dipahami sebagai penjualan perusahaan ke perusahaan. Kalau perusahaan ke konsumen B2C ya. Board to customer ya. Kalau customer ke konsumen C2C ya. C2C.
koneksi ini telah menyebabkan penurunan biaya pelaksanaan bisnis yang sangat tajam. Nah, bagaimana kenaikan pendapatan dengan kondisi permintaan di saat ini yang banyak menggunakan pembelian online. Nah, penurunan biaya bisnisnya rendah karena sudah tidak usah sewa tempat display barang ataupun yang lainnya. Lalu pemotongan waktu untuk memberikan jawaban, langsung dijawab ya, langsung direspon karena berbasis online atau media sosial. Lalu perluasan jangkauan penjualan, Anda bisa ngejual lebih luas, bisa nawarkan lebih luas, bahkan seluruh dunia ya. Lalu menciptakan model bisnis baru. Ini menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perubahan permintaan di pasar, baik dalam konteks pasar sendiri maupun perusahaan. Penjual retail konvensional turut memasuki dunia e-commerce dalam penjualannya. Ini memberikan tantangan kepada para retailer ya, perusahaan-perusahaan yang retail yang sudah besar karena konsumen mudah melakukan pembandingan. Sekarang berapa nih harga di katakanlah toko Matahari atau di toko di Jogja dengan barang yang ditawarkan secara online. Banyak model bisnis baru seperti lelang secara online, game online premium atau sosial media based on adventure ya. Mobile internet ini mulai berkembang pesat. Ini juga dipengaruhi oleh perkembangan gadget mobil. Sekarang belanja daging ahulang lagi apa namanya? Termenung juga jadi kepikiran belanja. Kalau dulu harus datang, harus pergi ke pasar, harus pergi ke mall. Sekarang bisa langsung. Nah, ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan perubahan eskalasi permintaan barang ataupun permintaan perusahaan dalam mengelola kebutuhan permintaan pasar itu sendiri. Demikian pertemuan kali ini berkaitan dengan teori permintaan. Ya.